Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya, ini di 30 Days Challenge pertemuan ke-12 ya, dimana di sini masih bonus ya untuk Anda. Dan bonus kali ini super 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 spesial banget ya, karena inilah salah satu yang membuat saya itu jatuh cinta ya dengan psikologi, dan juga sampai sekarang yaitu hampir semua penjualan saya itu mengaplikasikan tips dan trik psikologi ini ya. Nah, ini di pertemuan kali ini saya akan sharing ya, saya akan mungkin kalau sekarang lebih lebih cerita ya, saya akan menceritakan sisi lain saya ya selain pengajar online. Yaitulah sebagai seorang psikolog, tapi psikolognya bukan psikolog yang praktek kalau ada yang sakit, ada yang apa, itu bukan ya, tapi lebih ke sini ya gitu, ke bagaimana meningkatkan penjualan. Oke, gimana? Udah pada siap belum ini teman-teman semua? Saya tetap masih penasaran ya gitu. Gimana nih? Udah berapa hari ya ada penjualan nggak nih ya teman-teman ya gitu. Jangan lupa terus di push ya, mumpung masih hangat ya. Yang belum selesai materinya, lanjutkan, selesaikan ya. Sayang ya Pak ini. Oke. Nah ini ya, jadi di materi kali ini saya mau cerita tentang kisah saya. Jadi saya itu dulu waktu kuliah S1 ngambil psikologi, ada satu pelajaran yang membuat saya itu terpesona banget, yaitu adalah psikologi konsumen. Waktu itu gurunya juga alhamdulillah enakan banget ya. Dan setiap kelas, setiap pelajaran ini saya selalu duduknya itu di depan. Ya, saya kadang-kadang seringnya duduknya di belakang ya, coret-coret dan sebagainya, ngobrol gitu. Tapi pas pelajaran ini saya duduk di depan, ya gitu. Nggak tahu kenapa seneng ngikutinnya. Apalagi waktu dulu saya ya dulu tahun 2000 sekian ya gitu. Nah, waktu itu saya sambil kuliah itu sambil kerjanya itu adalah ngejaga rental VCD. Ya, jadi waktu dulu internet masih jarang ya. Orang-orang kalau mau nonton film itu masih di rental VCD. Nah, saya yang jaga di situ. Kemudian saya mencoba mengaplikasikan ilmu-ilmu ini ya. Jadi gimana sih caranya meningkatkan penjualan ya? Gimana caranya supaya ada orang yang datang ke rental VCD itu kemudian dapat apa namanya? Dapat eh ya bisa bisa lebih banyak gitu ya, bisa lebih banyak apa sewanya dan sebagainya. Nah, ini ya gitu, namanya adalah psikologi konsumen ya, psikologi konsumen. Tuh ya, jadi intinya adalah ternyata yang membuat orang membeli itu betul tuh ya. Mungkin kalau Anda pernah, ada yang pernah ngedenger ya gitu, bahwa orang itu 80%-nya beli karena emotion ya, cuman 20%-nya karena logika. Itu bener ya, bener banget gitu. Ini menarik banget nih gitu. Jadi ketika kita bisa memainkan persepsi ya, ketika kita bisa memainkan emotion, itu potensi penjualannya pun akan meningkat. Contoh ya gitu, ini catatan waktu saya kuliah nih tahun 2000 berapa ya gitu, ini saya kemarin buka-buka lagi catatannya ya, ada nih. Tuh dulu saya kalau nulis-nulis suka coret-coret ya gitu, apa sih apa dong, pilih ubi apa singkong gitu. Nggak nyambung ya. Tuh apa nih ya, bentar saya perbesar. Oh ya, ini catatan-catatan dulu nih ya, nilai konsumen, evaluasi gitu, persepsi resiko. Jadi di samping mengenai sikap konsumen, penilaian kemungkinan, kebaikan, keburukan, persepsi resiko dan sebagainya. Tuh ya, adjustments apa dan sebagainya, faktor apa aja yang mempengaruhi penilaian probabilitas dan gay. Ya, jadi intinya adalah, wah pelajaran itu seru banget, tapi banyak yang aplikatifnya. Ya, yang aplikatifnya yang akhirnya saya bikin ke materi psikologibisnis.com. Ini ada contoh lagi nih, ya ini ada banyak, kita yang ini aja yang aplikatifnya nih, contoh misalnya. Ada penelitian menarik, ya. Di kayak di pasar gitu atau di supermarket gitu, ceritanya dibikin ini penelitian ya, ada dua toko yang ngejual daging cincang ya. Kemudian di toko yang A itu ditulisnya kayak gini, daging cincang 25% berlemak. Sementara yang B tulisnya gini, daging cincang 75% tidak berlemak. Kan secara logika mah sama saja, betul ya? Sama-sama ya, berarti 75% nggak berlemak ya, yang ini juga sama-sama berarti 25%-nya berlemak ya. Nah, ternyata dari penelitian itu orang lebih banyak milihnya yang B. Ya gitu. Nih, ya, dan signifikan. Ya saya lupa berapa persennya sih, itu ya catatan saya waktu itu gitu. Itu keren banget gitu. Jadi namanya framing. Ketika kita menggunakan apa yang diharapkan orang,
ya, maka itu akan dipersepsi lebih, wah ini nih gue banget nih gitu. Orang pengennya yang nggak berlemak dong. Maka meskipun ini sama, tapi ketika kita memframing menyebutnya tidak berlemaknya, itu lebih oke. Contoh, ya gitu. Psychological. Kemudian ada lagi nih ya, ketika kita jualan barang ya gitu. Misalnya kita jual barang 1 juta. Nah, Anda pilih mana nih ya? Apakah memberi potongan 50.000, diskon 50.000, atau nggak memberi apa-apa, atau ngasih bonus ya gitu berupa uang atau barang seharga 50.000. Ini unik. Tentu jangan yang B ya kalau bisa gitu, nggak beri apa-apa gitu. Yang bagus adalah yang A atau yang C ya kan, jadi dia merasa diskon atau merasa bonus berupa uang atau barang ya kan gitu. Sok beli sini, sok nanti dapat bonus ya segini gitu. Nah, ini dua-duanya bagus, tapi ya ternyata ada penelitian lagi bahwa ternyata kalau market Anda itu perempuan, maka potongan tuh lebih impact. Ya, diskon ya gitu, potongan harga, perempuan tuh lebih seneng dengan sesuatu yang hemat, nggak tahu kenapa gitu ya. Cowok juga suka ya hemat gitu kan, tapi ternyata ini lebih meningkat penjualannya kalau ada kata-kata hematnya, diskon berapa gitu. Sementara kalau cowok itu ya, pria itu ternyata lebih suka bonus ya, lebih suka ada tambahan gitu. Jadi contoh misalnya gini, kalau Anda jual, nah kalau bisa berarti dua-duanya Anda masukkan. Contoh misalnya gini, Anda jualan laptop ya, berarti Anda kasih diskon dan Anda kasih bonus. Dapat tuh dua-duanya ya. Yuk laptop misalnya 10 juta nih. Diskon ya gitu. Diskon 1 juta menjadi 9 juta misalnya ya. Ya dimainin aja harganya gitu. Kalau harga aslinya Anda mau jualnya 8 juta ya, tulis dulu harganya berapa. Ya misalnya 9 juta ya, diskon jadi 8 juta. Udah gitu spesial dapat bonus mouse misalnya gitu. Wah, udah tuh. Itu psychological banget ya gitu. Nanti harga mouse-nya Anda masukin aja ke harga ininya, produknya ya kayak gitu. Gitu ya, ini keren banget nih. Tuh nanti ada penilaian nostalgia, ada macam-macam. Wah, ini keren banget ya. Nih ya, nah ini juga nih, pernah nggak Anda ya gitu jalan-jalan ke toko, niatnya sih jalan-jalan doang, tapi nggak tahunya pas masuk toko pulang-pulang diborong satu plastik ya gitu, satu tas gitu. Pernah saya. Iya, nah itu namanya ada impuls ya gitu, impuls. Nah eh ini juga psychological banget. Gimana cara kita ya, makanya ketika ke minimarket, supermarket itu mereka tuh mengaplikasikan ini banget ya, supaya kita masuknya itu mau beli apa gitu ya, satu gitu, tapi nggak tahu keluar-keluar tuh wah nambah-nambah. Itu psychological banget tuh ya. Dan ini bisa Anda pakai juga di kursus online Anda ya, di e-course Anda supaya pendaftarnya meningkat. Nih ya, psychology konsumen ini waktu tuh saya nih ya, waktu dulu jadi menggunakan promosi berupa bonus sewa 4 gratis 1 terhadap peningkatan jumlah penyewa VCD di Rental Fresh. Ya dulu saya di Rental Home sama di Rental Fresh ya gitu. Home itu punya guru saya ya gitu, saya belajar di situ. Kemudian udah gitu, Viv, ayo coba kamu belajar bikin sendiri. Saya bikin Fresh ya gitu sama partner saya. Nah, akhirnya mengaplikasikan ini ternyata lumayan efektif. Jadi yang tadinya orang itu kalau mau nyewa itu cuma 1, 2 gitu, dengan kita tulis kayak gini 4 bonus 1, ternyata banyak yang akhirnya 4. Wih, lumayan ya, pendapatan bulan kita tuh meningkat cuman nambahin kayak gitu doang. Nah, kan gitu ya. Nih ya, ini teman-teman pada bikin-bikin yang lainnya. Tuh banyak ya. Jadi ada conditioning dan sebagainya. Jadi ilmu psikologi tuh keren lah. Ya, nih ada nih ya, tipe promosi, nanti ada potongan harga. Ya, potongan harga, kupon, continue program, ya gitu, sampel gratis, macam-macam, ya gitu. Ini banyak banget. Tuh proses pemilihan. Jadi di otak konsumen tuh ada ya, milih di otak, nggak langsung yang mau ini mau enggak ya gitu. Ada prosesnya. Nah kita harus bisa ya gitu mempengaruhi mereka itu, ya gitu. Tuh ini ya keren banget gitu. Nah ini banyak teorinya, tapi saya sudah merubah teori-teori itu terhadap aplikatif ya. Jadi hal-hal yang bisa Anda lakukan secara aplikatif. Contoh misalnya gini. Coba saya mau tanya nih, menurut Anda ini ada 2 sepatu ya, A dan B, sama-sama 499.000. Tapi menurut Anda, tebak-tebakan aja dulu, mana yang akan dipersepsi lebih wah untung nih belinya? Yang B ya, yang B, betul. Kenapa yang B? Karena ada harga coretnya ya, makanya jangan kaget kalau Anda ke toko, supermarket, ke marketplace online dan sebagainya suka ada harga coret, karena memang secara psychological ada penelitiannya ya, nanti saya tunjukkan. Dan itu ada triknya ya, ada triknya. Contoh lagi misal jualan kaos kaki
Yang A, dia ngejualnya cuma seperti ini kata-katanya. 3 pasang kaos kaki 47.000. Yang B, kaos kaki adem, mudah menyerap keringat, tidak bau, antibakteri. Dapatkan 3 pasang kaos kaki spesial ini hanya 47.000. Mana yang menurut Anda yang lebih menarik untuk dibeli? A atau B? B, B. Ya lebih jelas, betul. Copywritingnya dapat, betul. Ya betul banget ya. Lihat, sama-sama 3 pasang kaos kaki, sama-sama 47.000 ya. Dengan penggunaan psychological. Jadi psychology itu nanti macam-macam. Ada visual, ada kata-kata yang suka dikenal dengan copywriting, hypnoselling. Itu tuh ya psychological banget ya. Itu grandmasternya psychology tuh ya. Nih, dengan adanya benefit buat dianya ya gitu. Ada rasanya, oh, adem. Nah, itu tuh wah feeling banget tuh ya dapat. Nah, ini lebih menjual. Contoh lagi, misalnya nih ya, ada jualan ayam. Kalau ada pilihan ya A sama B, kebayangnya Anda akan belinya yang mana? Di toko yang A ya, emang yang A atau emang yang B? B, ini jawaban B yang tadi atau yang baru nih? Oh, ini baru nih ya, B betul. Ya, kenapa yang B? Kenapa? Kenapa bukan yang A? Yang B lebih jelas, lebih higienis. Yang A kayaknya nggak jelas ya gitu. Oke, ya gitu. Oke. Nah, ini yang B. Sekarang, seandainya informasinya ditambah seperti ini. Tuh. Yang A 1.500, yang B 7.500. Ayo, yang B lebih mahal nih. Ya, yang A lebih murah. Mau yang mana? Mahasiswa pilih yang A, oke, hemat ya gitu. Tapi rata-rata ini pilihnya yang B, ya kan, malah yang B bahkan ya gitu, malah yang B. Kenapa? Karena merasa lebih aman, ya, lebih higienis, lebih apa dan sebagainya. Lihat ya, lihat, Anda lihat nih ya. Saya yakin banyak yang milih B, ya. Apalagi kalau misalnya saya tanyanya pertanyaan saya ubah, Anda mau ngebeliin makanan untuk anak Anda milih yang mana? Nah, udah pasti tuh ya akan yang B. Ya gitu. Ada sih yang terbatas uangnya, yang terbatas mungkin A, tapi saya yakin sebagian Anda B. Kenapa? Ya, karena itu psychological. Jadi, kalau Anda sudah menyentuh psychologicalnya, apa kebutuhan mereka, apa yang membuat mereka lebih yakin pada Anda, maka harga itu nggak lagi menjadi masalah. Masalah sih, gitu. Cuman maksudnya, kebayang ya gitu, tetap masalah. Tapi, itu tuh menjadi nomor sekian. Dan itu yang dibahas oleh Maslow. Ya gitu, kebutuhan hierarki. Kalau uang itu sudah terpenuhi, udah cukup bisa, ya gitu, maka Anda harus menyentuh aspek atasnya, terus kayak gitu, ya, gitu. Itulah kenapa ada jam yang harganya puluhan ratusan juta. Padahal kan jam ya tujuannya cuma ngelihat waktu, karena bukan lagi harga, tapi psychological. Dan perusahaan itu menyentuh aspek psychologicalnya, makanya bisa ngejual mahal, ya, itu gitu. Nah, contoh lagi, misalnya, nih, kenapa di supermarket ya itu ada strateginya tuh psychological yang apa namanya buat anak-anak ditaruhnya di mana ya, permen di mana, coklat di mana, kadang menaruh yang konsumtif ya kayak misalnya Indomie, nggak boleh merek ya gitu, mie ya gitu, mie instan, kemudian apa roti atau apa yang sering dicari rata-rata di belakang, minuman-minuman ya gitu tuh di belakang. Ya, minuman segar dan sebagainya. Kenapa? Karena orang mau nggak mau harus ke sana. Karena sering dicari, orang banyak yang datang tuh ke situ. Nah, jadi mempertinggi kemungkinan orang itu melihat produk yang lain. Ya saya perlu ini juga nih, ini biskuit gitu. Saya perlu ini juga gitu. Seperti itu teman-teman. Psychological banget. Ya, kursus pun sama demikian nanti ya, nanti saya tunjukkan seperti apa. Ya, pokoknya ini mah materi psikologi bisnis tuh wah ya gitu. Termasuk bestsellernya saya, ya alhamdulillah wa syukurillah, yang setiap hari itu ada yang daftar dan masuk mana-mana. UMKM masuk, jualan jasa masuk ya. Anda jasanya apa? Arsitek, properti dan sebagainya. Tanda kutip wajib harus ngerti ini. Ya gitu. Anda termasuk dokter gigi, arsitek dan sebagainya kuasain ini karena sekelas Apple pun pakai ini. Amazon pakai ini. Ya tips dan trik ini. Ya psychological ini ya, bukan yang naruh barang ya, tapi psychological secara keseluruhan. Nanti saya tunjukkan. Itu Anda jualan apalagi barang-barang ya pakai ini ya. Ini. Kenapa di supermarket nggak ada jamnya? Ya, kenapa di supermarket lagunya itu slow ya? Supaya kita pelan.
semakin pelan langkah kita secara psikologikal akan lebih lambat. Ketika lebih lambat, lebih berpeluang untuk ngelihat yang lainnya dibandingkan musik yang duk cek enggak. Gitu ya, dibikin selambat mungkin, dibikin rada adem supaya anteng di situ ya. Gitu. Sayur. Ya, ini kalau Anda tahu sayur itu beberapa sayur tuh kan kalau kena air malah takutnya rusak. Tapi sengaja ya gitu supaya kelihatannya segar karena persepsi. Lampunya diubah warnanya di bagian sayur-sayuran ya supaya di mata tuh kelihatannya segar. Gitu. Itu teman-teman. Nah, psychological banget. Bahkan ini ada yang terkenal ya yang yang popcorn. Nih, jadi kenapa sih kalau di tempat kalau mau beli popcorn ya atau beli kopi misalnya ya gitu, kok suka ada 3 pilihan, nggak 2 aja ya gitu. Karena atau kadang-kadang nggak 4 ya 3 ya, biasanya 3 karena itu udah penelitian seperti itu ya. Ketika dipilihnya 2, cuman ada 2 produk, orang-orang tuh banyak yang belinya itu yang cukup buat dia. Misalnya ada 25.000 ada 35.000 ya. Kebanyakan tuh 25.000 gitu. Ya, jadi untungnya 1 juta misal ya gitu. Ini mah misal-misal aja ya misalnya. Nah, tapi ketika ada 3 produk, klik ya. Nih contohnya ya. 35.000, ini 36.000, terus orangnya itu bilang, ini nggak sayang, cuma nambah 1.000 aja dapat yang gede loh. Maka secara persepsi, orang itu dialihkan. Klik menjadi, oh ya, cuman 1.000. Nah, cuman itu, ya itu psychological banget. Ya, Anda ke tempat makan ya yang cepat saji ya gitu, itu kan mau dipakai banget ya psychologicalnya banget gitu. Nah, dengan ada ini namanya decoy ya, harga pengganggu ya. Nanti ada macam-macam tuh ya, ada macam-macam istilahnya ya. Nah, dengan adanya ini peningkatan yang tadi 1 juta bisa 1.200.000 ya, 1.500.000 gitu. Wow, kan gitu. Ya ini keren banget nih ya. Nih, ya contoh lagi ya ini Steve Jobs ya. Steve Jobs nih menurut saya ini guru. Bukan guru ya, tapi master ya gitu yang mengaplikasikan ya tips dan trik psychological banget dalam menjualnya ya ketika mempromosikan. Nih, ya kalau teman-teman ngelihat bagaimana dia itu menjual iPhone pertama kali. Dahsyat banget ya gitu. Dia menggunakan pembanding ya gitu ya dengan yang seperti apa, dan dia munculkan memunculkan, nah ini ya benar, ini kan, ini ya kamu harus beli ini harganya segini. Nah, sementara ini nih ada sesuatu nih, ini baru nih ya, yang bisa video, yang widescreen, yang bisa multi touch, yang bisa lebih keren daripada ini ya, ternyata jreng harganya sama dengan itu, dengan kapasitas yang lebih wow. Itu langsung gila, ini murah banget ya gitu. Nah, kalau tidak disertai cerita tadi ya gitu, maka orang-orang akan mempersepsikan mahal banget nih, karena zaman dulu harga-harga handphone tuh $200 aja udah mahal banget ya gitu, rata-rata $100 dan sebagainya ya, 200 ini udah mahal banget. Tapi dengan tips dan trik psychological, langsung laris manis, jadi best seller. Wow, ya keren banget gitu. Kemudian waktu beliau mau menjual nih ya, ini keren banget juga ya, apa namanya, main blowing ya gitu. Dia ngasih tahu iPod mini atau nano, mini ya kalau salah ya gitu. Dia cerita dulu ya pentingnya ini apa, serunya musik apa dan sebagainya. Tapi bayangin kalau saya harus bawa ribuan kaset dan sebagainya. Nah, ini Anda cukup ya gitu. Terus gitu dia bahkan lebih bilang gitu, selama ini saya nggak tahu nih fungsinya kantong kecil ini apa sih gitu. Nah, tapi hari ini saya tahu. Ternyata dari dulu udah disiapin untuk ini, sering keluarin kecil. Langsung orang-orang tuh ngebayangin. Dan kantong ini kan kecil. Itu mempersepsikan bahwa ini tuh memang kecil banget loh. Wah, keren banget. Psychological. Begitu juga waktu beliau menjual Mac Air. Ya kan gitu. Ininya udah ditaruh nih di meja, ya tipis amplop, nggak ada yang ngeduga bahwa amplop itu isinya laptop. Dulu laptop tuh segede-gede gaban, tebal-tebal gitu kan, gitu. Jadi nih nggak ada yang kebayang laptop bisa sekecil ini. Dia bilang nih, ya kita perkenalkan ini sengaja nggak dibungkus pakai dus gede dan enggak, ya untuk apa? Membentuk persepsi bahwa MacBook Air itu tipis banget loh. Bahkan dia menyebutkan the thinnest in the world atau apa gitu, ya. Dan lihat cara dia menulisnya, MacBook Air semuanya tebal, airnya tipis. Psychological. Ya, psychological banget. Nah gitu. Ini dibahas ya di psikologibisnis.com, ini dibahas nih. Kemudian waktu jualan, coba Anda lihat ya websitenya Apple. Fokus pada apa? Pada benefitnya. Ya, benefitnya. 5G
ya 5G gitu, speed, OMG gitu. Orang-orang nggak tahu 5G itu naon gitu kan, buat apa 5G. Langsung kasih tahu benefitnya apa nih ya. Jadi kamu bisa bisa download ya movies on the fly, stream higher ini apa gitu dan sebagainya, nggak nge-lag, nggak apa dan sebagainya. Langsung benefitnya apa ya. Nih ya. Wah, speakernya dari dramatis apa gitu. Ya. The highest capacity in any notebook. Wow, wah gitu. Jadi wah ini keren banget gitu. Nah, materi-materi waktu saya pelajari dulu kuliah itu karena menarik banget ya, dan saya tuh hampir selalu mengaplikasikan itu di setiap jualannya saya ya, dari sejak zaman dulu jualan. Saya jualan sop buah juga ya dulu waktu kuliah tuh sambil dagang ya gitu. Saya sempat ngamen. Oh, ngamen waktu SMA ya, ngamen pinggir jalan pakai harmonika gitu. Sempat jualan waktu sekolah kuliah jualan, terus jaga CD ya, rental VCD jualan. Terus waktu SD jualan mainan ya, jadi selain ngajar gitu private dan sebagainya, saya mainan-mainan gitu ya, kan nasib anak bungsu itu kan jarang dibeliin mainan baru, suka sih cuman jarang, lebih banyaknya turunan dari kakak-kakak. Saya 8 bersaudara gitu, jadi turun saya bagian akhir nih gitu. Nah udah saya mau dimanain lagi, nggak ada adik gitu, jadi akhirnya pulang sekolah gitu saya gelar karpet kecil ya di depan SD, jualan mainan-mainan. Terus udah gitu mainannya juga saya suka sayang, jadi mainan yang bagus-bagus nggak saya jual, yang jual yang udah patah. Dulu anak SD lah gitu. Nah tapi ya kebayang lah gitu, jadi jualan tuh seperti apa. Nah kemudian udah gitu termasuk ya sampai sekarang jualan grafologi ya gitu. Grafologi itu kan berapa juta ya gitu, mahal ya, 9 juta, 10 juta, 18 juta ya, alhamdulillah gitu. Nih, dan ini akhirnya saya kumpulkan, ini saya jadikan materi ya. Jadi kalau memungkinkan Anda pelajari ini semua karena insya Allah ini akan kepake ya, dan saya tahu Anda itu ya, apalagi dengan ikut ya gitu program ini, itu kan berarti mau menjual sesuatu, ini kepake. Apalagi untuk Anda banyak juga tuh yang sebelumnya udah bisnis, aplikasikan ini ya, sekelas Apple aja pakai, Tokopedia pakai, Amazon pakai, masa kita enggak gitu kan gitu, padahal kita pengen sukses juga ya. Ini ada banyak banget, dan nanti saya akan ajarkan di webinar ini beberapa ya gitu. Nih pentingnya harga coret ya, ini nanti saya ajarkan nih ya, best seller ya, efek timbal balik, ini wah ini banyak banget nih ya, banyak banget gitu. Dan ini based on penelitian ya, nih cara jual motor ya dengan dicicil tuh kenapa ya gitu. Nah itu ada efek-efeknya. Nih kalau Anda mau jualan ya lebih kemana nih, pengalaman harga hemat, lebih ke pengalaman atau lebih ke hemat, nah itu ada penelitiannya ya. Nih prinsip diskon, kalau Anda mau ngasih diskon tuh gimana yang efektif ya, gimana, jangan sampai Anda udah ngasih diskon nggak tahu nggak efektif kan, sayang. Nah gitu, itu ada metodenya tuh ya, cara menepati ininya ya, naroknya nih, apakah diskonnya mendingan 50% atau 250.000 ya, misalnya harga pulpen ini 400.000 nih, mendingan yang mana, itu diajarin ya. Tuh ada banyak banget cara nulis harganya ya, apakah mendingan kayak gini atau kayak gimana, nyusun listnya ya gitu. Tuh ya, kemudian huruf, tipografi ya, nih ya, kalau mau jual sepatu yang kuat kokoh pakai fontsnya seperti apa ya, jangan yang seperti ini, kebalikannya kalau yang luxury pakainya yang tipis yang seperti apa gitu ya, fontsnya dan sebagainya. Wah ini diajarkan tuh ya, wajib cari tahu problem. Nah ini mah dari kemarin udah saya ajarkan ya kan gitu. Mau bikin kursus pun sama ya, setelah Anda saya bisanya ini mau bikin apa, maka sebelum bikin kursus harus tahu problem marketnya apa, itu udah wajib tuh ya. Kalau enggak bisa sih jadi kursusnya tapi untung-untungan ya, laris atau enggaknya untuk bisa jadi laris, bisa jadi nggak laris ya kan gitu. Nah ini wajib, makanya ini harus ya kalau mau bisnis. Tuh ini diajarin semua ya. Tuh pentingnya alasan ya, kenapa untuk meningkatkan penjualan. Jadi Anda itu waktu pas ngejual harus ada kata-kata kenapanya ya gitu. Ini mah udah ya gitu, harus nih pakai. Dan penelitiannya seru banget ya, seru banget gitu. Nah jadi itu banyak banget tuh, banyak banget ya. Oke. Nanti beberapa saya informasikan pada Anda ya. Harapannya apa? Harapannya adalah, nah ini saya waktu dulu yo, kalau waktu pas yang grafologi awal-awal ya gitu, sebelum, kalau nggak mengaplikasikan grafologi itu aduh gimana, grafologi waktu jual grafologi ya, belum mengaplikasikan psikologi. Dan harapannya Anda pun seperti ini ya, sebelumnya kesulitan dalam menjual, setelah belajar psikologi bisnis ini tahu cara menjual yang efektif secara psychologicalnya ya, jadi aspek psikologicalnya ya. Sama nanti Anda tambah lagi dengan ilmu lainnya, dengan digital marketing, dengan apa, tapi dengan adanya ini itu bisa
bisa lebih optimal gitu. Yang mana harapannya bisa membuat orang-orang tuh ya pengen nih uang saya gitu. Gitu teman-teman. Oke. Nah, gimana? Bayangin menarik nggak nih ilmunya nih? Menarik ya gitu. Ya ini, wah ini mah harus ini. Nah, ini yang akan dipelajari, yang akan saya sharing ada 6. Ya. Ini sebenarnya aslinya ada tadi ada ratusan. Ya. Ini ada 6 yang mau saya sharing, ya, yang insya Allah bisa langsung Anda aplikasikan setelah webinar ini. Yang pertama adalah pentingnya harga coret untuk meningkatkan penjualan. Nanti akan kita bahas penelitian seperti apa dan kenapa sih kok efektif. Ya. Kemudian peningkatan penjualan dengan anchoring effect. Ini mirip ya. Kemudian ini mirip ya, sehingga nanti saya ganti ya materinya dengan cara menjelaskan produk. Nah ini ya, nanti ini ya, jadi ditukar yang tadi karena materinya serupa. Nah ini cara menjelaskan produk yang bikin orang itu ingin beli produk Anda. Wow, keren banget kan. Kemudian udah gitu apalagi tadi? Ya. 2 cara super efektif untuk mempengaruhi orang lain, ya, mau mempengaruhi konsumen, ya tuh, jadi calon pembeli, ya gitu, tim kerja, karyawan dan sebagainya. Pentingnya menggunakan best seller, ya kalau Anda punya berapa produk, pakai ini. Kemudian efek timbal balik dan kenapa Anda wajib memakai tanda panah seperti ini, ya. Nih ada panah, ya. Nih ada panah kayak gini, nih ada panah, ya, ini ada panah gitu. Kenapa itu Anda harus pakai? Oke. Siap ini mulai ya gitu. Kita mulai dari yang ini dulu. Siap ya? Siap, oke ya. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu adalah dari pentingnya harga coret untuk meningkatkan penjualan. Ya. Jadi ini ada penelitian menarik. Ada seorang peneliti yang dia itu menunjukkan sebuah laptop ke dua kelompok, ke kelompok A dan kelompok B. Nah, waktu di kelompok A, orang ini nanya, ya, jadi dia kasih tahu dulu, ya, ini kayak gini dan sebagainya. Ini nggak ada mereknya. Kemudian udah gitu dia nanya, ya, ke kelompok A. Menurut Anda, apakah laptop ini berkisar $10.000, berarti kurang lebih 150 juta, ya gitu. Kata respondennya, enggak, wah mahal banget. Oke, kalau gitu kisaran berapa yang cocok untuk laptop ini? Kemudian kelompok A itu nyebut angka, ya gitu, segini. Oke, catat ya, kita simpen dulu jawaban dari kelompok A. Berikutnya peneliti ini dia jalan ke kelompok B. Nah, di kelompok B dia nanyanya diubah kayak gini. Setelah dijelasin ya gitu, menurut Anda nih ya, dari penjelasan itu ya, apakah laptop ini berkisar $100? $100 itu berarti sekitar 1.500.000. Kata kelompok B, enggak, kayaknya lebih dari itu deh. Oke, berapa? Ya. Akhirnya kelompok B nyebut tuh, ya, angka segini. Oke, ya, disimpan. Nah, ternyata ini dampaknya, ya. Untuk kelompok yang B tadi, ya, yang ditanyain apakah 100? Enggak, berapa? Mereka itu pada jawab rata-ratanya kurang lebih di $300. Ya gitu. Jadi meningkat tuh, enggak, laptop itu bagus mah ya, cocok lah 4,5 juta ya, $300 terus kita 4,5 juta gitu. Oke. Sementara yang pertama ditanyanya itu 10.000, kata dia, wah tinggi banget tuh, enggak segitu, ya paling itu 700 sampai 1.200-an. Ini gila banget. Anda nangkap sesuatu nggak dari sini? Ini keren banget nih, ya, nangkap ya. Saya sih amazing banget sama penelitian ini. Jadi lihat, cuman beda kalimat awalnya itu aja bisa mempengaruhi persepsi orang terhadap harga laptopnya. Ya, jadi ketika kita itu menyebut satu harga yang mahal dulu, orang itu akan mengkaitkan dengan value yang lebih tinggi. Ya gitu. Makanya segini. Gitu. Ya, jadi Anda juga nih ya, kalau misalnya Anda mau jualan dan sebagainya, kasih tahu dulu aja ya harga mahal Anda berapa, ya, harga produk Anda berapa. Ini biasanya saya jualnya berapa, ya gitu. Klik gitu, udah nanti itu tuh akan segini tuh, ada menurut mereka ini wajar, gitu, ya. Nah, itulah ya, penelitian inilah salah satunya. Jadi ada banyak ya. Salah satunya yang mempengaruhi persepsi orang. Kenapa? Suka ada, yuk harga ininya berapa, sekarang menjadi berapa, ya, itu ada berhubungan sama value-nya, ya.
Namanya tuh anchoring effect. Ya, anchor. Jadi nih ya, anchor, jangkar. Jadi klik dulu berapa, udah gitu coret berapa. Tuh. Jadi pembeli merasa dia tuh lebih untung nantinya. Ya gitu, harga murah, merasa lebih wah asik dapat diskon, jadinya malah ngerasa untung. Tuh dengan harga segini. Nih, ya tuh di mana-mana banyak yang make itu. Ya, coret dari harga berapa menjadi berapa yang rasanya untung. Tuh. Dan ini tidak apa-apa, ya gitu. Kan Anda yang tahu harganya berapa, value-nya. Nih, ya harga membuat kursus online tuh, set coret. Jadi persepsi orang ya gitu. Wah, ini lebih murah karena ada anchor-nya ini. Gitu. Anda jual baju ya seperti itu, ya. Anda jual ini ya gitu, minuman, ya kasih aja harga coret. Tuh, ya harga coret. Harga coret. Termasuk juga kursus. Ya, jadi nanti kalau Anda itu bikin bikin iklan ya, bikin brosur, bikin apa, pakai aja harga coret. Ya harga normal berapa, nih ininya berapa. Gitu. Oke, ini yang pertama. Catat ya teman-teman, catat. Oke, lanjut. Lanjut ya. Berikutnya yang kedua, yaitulah bagaimana cara menjelaskan produk yang bikin orang itu ingin beli. Jadi, umumnya, ya, umum banget, orang itu kalau jualan itu, dia itu seperti ini. Jadi, penjual itu kan pasti tahu dong produk yang mau dijualnya dong, ya. Misalnya Anda mau jual e-course, Anda pasti tahu dong apa aja isinya, ya. Atau misalnya Anda mau jual hijab, jual baju, jual parfum, pasti Anda tahu dong gitu ya, kualitasnya apa, bagusnya apa, keunggulannya apa, ya. Anda mau jual motor, ya tahu gitu. Nah, ini contohnya ya, jual laptop, tahu dong dia ya, ini layarnya segini 12 inci ya, 2 tera RAM gitu. Tapi nih ya, ini adalah salah satu kesalahan umum dalam jualan. Nggak salah sih ya gitu, tapi ini kesalahan umum. Gimana itu nggak salah tapi kesalahan umum. Jadi gini, di persepsi, di otaknya calon pembeli Anda, itu tuh waktu Anda menjelaskan seperti ini, itu mikir, so what? 12 inci terus apa? Ya, 2 tera terus apa? Ya, terus kenapa? RAM 16 GB terus apa? Apa kerennya? Ya, mereka itu bukan ke situ, ya. Yang mereka butuhkan itu apa? Yaitu adalah seperti ini. Nih yang membuat mereka jatuh cinta, yaitu benefitnya. Ya, contoh. Nah, ya nih. Ini layarnya 12 inci. Jadi, Mbak, nanti di matanya tuh enak, nyaman. Oh, manfaat buat sayanya enak, nyaman di mata. Ngerti ya? Ini 2 tera Mbak SSD-nya. Jadi nanti Mbak bisa naruh tuh ya, backup handphone Mbak, foto-foto tuh bisa tanpa harus kehabisan tempat. Oh iya juga ya, itu yang dibutuhin. Ya. Ini Mbak, RAM-nya 16 GB. Jadi Mbak bisa ngebut ya waktu ngerjain tugas. Mbak bisa buka beberapa website sekaligus, mau sambil main game, mau sambil media sosial, Mbak bisa tanpa takut nge-lag. Nah, itu yang dibutuhin, yang membuat orang tertarik tuh itu, benefit. Ya. Contoh lagi, jualan tas. Ya. Ya, rata-rata itu kayak gini, ya ini ya fiturnya keren, bahannya kulit, banyak lubang kantong, talinya panjang dan lain-lain. Ya, calon pembeli, oke, terus apa? Ya gitu. Nah, beda halnya ketika Mbak ini ya ngejualnya kayak gini. Nih, ya nih ya cocok untuk hadiah ulang tahun istri ya gitu, bahannya kulit jadi anti air, jadi nggak usah khawatir kalau nanti ada percikan hujan. Oh ya juga ya, bener nih lagi musim hujan. Nah udah gitu banyak lubang ya, banyak lubang kantong, bukan bolong-bolong ya, lubang kantong, tempat kantong gitu, jadi enak bisa naruh handphone, dompet rapih ya gitu, talinya juga panjang jadi bisa diatur, nggak sakit di sini Pak ya, nanti istri Anda jadinya nggak pegel-pegel. Oh iya juga, itu ya benefitnya. Kebayang nggak ini teman-teman? Ya, jadi fokus pada benefit. Inilah kenapa ya waktu di pertemuan awal saya selalu minta nih ya, waktu pas bikin outline, masih ingat ya waktu bikin outline kursus gitu ya, Anda bikin kan outline, judulnya apa, tentang apa, tapi saya minta langsung bikin benefit untuk kliennya apa ya. Nih contoh misalnya ya, saya membuat kursus online, saya ada materi tentang bagaimana memilih mic, bagaimana memilih webcam, bagaimana memilih lampu. Itu fitur, saya yang tahu. Tapi untuk siswa, bukan ini yang mereka butuhkan. Ya, butuh sih, gitu ya. Butuh tahu ini. Tapi ini, mereka harus tahu ini.
Ini yang membuat mereka bergerak jadinya mau daftar kursus saya. Karena mereka tahu, oh iya juga ya, saya nggak boleh sembarangan bilemik ya, karena nanti iya juga ya gitu. Ini ya, nih ya, ini apa benefitnya, dan ini yang dijadikan tuh ya script apa dan sebagainya. Ini yang nanti menjadi bahasa iklannya Anda ya. Nanti saya tunjukkan lagi ya contoh-contohnya nih. Ibaratnya Anda mau beli nih ya, ada yang jual alpukat. Mana yang menurut Anda yang lebih menarik buat Anda untuk dibeli? Ya gitu. Apakah ketika dia ngasih taunya A atau B? A itu dia ngasih tahu gini, Mbak, Mas, ini jus alpukat rasanya lezat, enak, seger. Ya. Ini ada vitamin A, B, C, E, dan K. Jadi kulitnya nanti sehat. Udah gitu membantu pencernaan dan membantu menurunkan berat badan. Misal, contohnya. Atau Anda lebih tertarik yang B. Mbak, Mas, ini jus alpukat mengandung 250 ml air, vitamin A, B, C, E, dan K, karbohidrat, protein, magnesium, folat. Nah, ya, umumnya kita itu akan tertariknya yang A. Ya, ada sih untuk yang ngerti-ngerti tentang gini-gini mungkin milihnya yang B ya gitu. Mungkin dokter, ahli farmasi, ahli gizi mungkin tahu ini ya. Tapi rata-rata kita ini. Atau gini deh, ya gini nih, contoh yang lebih gampang. Waktu Anda itu mau beli, misal Anda biasa sehari-hari kalau sampoan pakai sampo A. Ya, atau sampo merek X misalnya, ya merek X. Kemudian habis Anda pergi ke warung atau ke supermarket atau ke minimarket. Kebetulan sampo X itu habis. Ya, Anda mau cari alternatif pengganti. Nah, Anda lihat nih ada sampo baru. Mana yang lebih menarik buat Anda? Yang menulis kalimatnya A atau B? Yang A itu, sampo ini mengandung air, sabun lauryl glukosida, minyak kelapa, zaitun, dan lain-lain. Atau yang B, sampo ini membuat rambut Anda jadi lembut, kulit kepalanya sehat, dingin, sejuk, menghilangkan ketombe, mudah disisir. So, Anda akan milih yang mana? Ayo, mungkin boleh bantu di chat. Afif menggubu-gubu banget. Iya, karena saya sering banget pada psikologi bisnis dan ini ya gitu. Yang B, betul ya. Kenapa? Karena jelas manfaatnya. Kebayang ya? Gitu. Jadi, sekali lagi, Anda jualan apapun itu, ya, ingat, Anda tahu fitur yang Anda punya. Anda tahu betapa bagusnya kualitas barang Anda. Anda tahu betapa lengkapnya kursus Anda. Tapi calon customer itu bukan fokus ke situ. Anda harus bisa menyentuh apa benefit buat mereka. Dan ini yang dilakukan Steve Jobs ketika dia jualan produk. Ketika dia jualan iPhone, yang dia tunjukin bukan, wah ini, enggak, dikasih tahu sih. Tapi yang dia tunjukkan apa? Nih, jadi bisa nelfon saudara Anda yang ada di jauh di sana. Dia praktekin. Ya gitu, Anda bisa main game dengan seru-seruan. Jadi benefit buat merekanya apa? Itu. Ya gitu. Kebayang ya? Ini kunci penting loh teman-teman. Ya gitu. Kalau belum kebayang, coba bayangin lagi gitu. Nah, ada pertanyaan, Kang, gimana caranya supaya kita bisa menemukan benefit yang powerful? Ya, bisa menyampaikan benefit yang powerful. Jawabannya adalah Anda harus tahu apa masalah pembelinya. Semakin Anda tahu spesifik apa masalah mereka, semakin Anda bisa ngasih tahu jadi solusinya, benefitnya. Dan itu kenapa di awal, ya sebelum bikin kursus online, ini harus dulu. Dan ini yang membuat kenapa potensinya laris manis. Kenapa, ya alhamdulillah kalau saya itu launching tuh tinggi banget. Karena memecahkan masalah. Kenapa Anda ikut 30 Days Challenge? Coba saya tanya. Ya gitu. Ya, boleh mau chat, boleh. Ya gitu. Tapi saya yakin rata-rata itu pasti ya Anda punya masalah. Apakah pengen atau punya dream ya gitu, ingin punya penghasilan tambahan, atau masalah uangnya kurang ya, ingin nambah ya kan gitu, punya cita-cita pengen punya rumah tapi kurang ya kan, masalah juga dream tapi ada masalahnya gitu. Masuk saya di situ jadi solusinya. Nah ya, nih ya, fokus masalahnya, tanyakan diri Anda apa produk Anda yang Anda tawarkan akan menyelesaikan masalah customer ya. Atau bisa kalimat ini, kalau Anda mengalami masalah, maka produk ini cocok untuk Anda. Nah, itu bisa juga tuh. Ya, langsung nanti dikasih benefitnya. Tuh. Makanya ini di bahasa iklannya. Ya, di pertemuan berapa nih? 3 kalau nggak salah. Nah, gitu. Jadi, ya, kalau Anda mengalami kulit kusam, tumbuh jerawat, lubang kulit besar-besar, maka produk ini cocok untuk Anda. Ini powerful banget.
Kalau Anda jualan copywriting yang powerful itu adalah ini. Sentuh problemnya, kasih solusinya. Gitu. Ya ini aja nih, ini udah copywriting. Kalau misalnya harus disingkat ya kan, copywriting itu macam-macam ya. Tapi kalau Anda milih tek gitu aja, ini udah cukup. Problemnya apa? Ini solusinya. Anda ingin misalnya Anda ingin langsing ya turun 10 kilo, ini solusinya gitu. Langsung. Anda ingin untuk orang-orang yang beneran ingin langsing langsung iya gue gitu. Gitu teman-teman. Ya. Nih. Nah, kalau teman-teman perhatikan ya website saya hampir semuanya kayak gitu. Ya, mulai ada masalahnya apa, problemnya. Contoh ini buat kursus online ya. Anda ingin punya sumber pendapatan baru tapi nggak tahu caranya ya. Atau misalnya nih ya, gimana caranya ya, tapi Anda bisa belajar eksperimen sendiri tapi kemudian muncul problem baru. Nggak tahu cara mendapatkannya, merasa gaptek, habis waktu dan sebagainya, langsung kasih solusinya. Ya. Psikologi bisnis sama. Apa kamu ingin meningkatkan penjualan? Ya, ingin orang yang lihat iklan Anda tuh jadi gregetan untuk membeli. Apa menghubungimu? Ingin pengunjung websitemu lebih berpotensi membeli produkmu. Ingin tahu cara, tips dan trik psikologi untuk mengembangkan bisnismu. Kalau jawabannya iya, maka kamu butuh psikologi ini. Gitu, ya. Ini juga nih jawaban iya ini psychological banget. Orang ketika udah bilang iya, itu bisa iya berikutnya, ya. Itu psychological banget. Kemudian nih, ya, psikologi bisnis ada lagi nih. Tahu nggak sih ya, banyak loh pertimbangan psikologis di benak calon pembeli yang dapat mempengaruhi keputusan membeli mereka. Seperti harga yang dirasa mahal, padahal Anda udah ngasihnya murah. Ya. Merasa nggak kebayang apa manfaatnya, padahal Anda tahu manfaatnya ini banyak banget. Ya, merasa belum butuh, dan akhirnya nunda-nunda, padahal dengan sedikit dorongan aja mereka tuh bisa langsung beli. Merasa nggak yakin dengan tawaranmu, ya, padahal barangnya sama aja, dan berbagainya gitu. Ya. Sampai akhirnya mereka nggak beli. Bayangkan kalau ini terjadi pada bisnismu. Kan sayang sekali. Nah, langsung kasih solusinya. Nah, gitu. Ya, gitu. Jadi, langsung ngasih manfaatnya. Ya, solusi dan manfaat. Nah, di sinilah Anda udah di tempat yang tepat. Anda gini, gitu. Nih, ya manfaat. Ya. Contoh yang make up, ya gitu. Lebih cantik, lebih apa gitu. Nah, ini contoh website saya yang tadi, ya, yang membuat kursus online tuh. Ya. Nih, masalah, manfaat. Dan ini di proposal saya pun gitu. Jadi, kalau Anda bikin proposal, ya, ke perusahaan dan sebagainya, kita kasih tahu masalahnya. Kadang-kadang mereka nggak tahu masalahnya mereka sendiri. Kita kasih tahu juga langsung solusinya. Ya. Contoh misalnya. Nih, ya misalnya gini aja. Ya. Jangan sampai materi yang udah Anda bikin capek-capek, ya, nantinya ternyata sepi pendaftar. Masalah tuh kan, mungkin awalnya nggak tahu tuh. Iya juga, jangan sampai gitu. Nah langsung ya solusi. Inilah pentingnya bagi Anda melakukan validasi market. Gitu, supaya tahu banyaknya nih. Nah, nanti di modul ini ya Anda akan belajar cara-caranya ya, sehingga nanti bisa menjadi panduan ketika membuat materi kursus gitu ya. Tuh ya. Mendapatkan ide materi materi aja merupakan bahan baku yang sangat penting. Masalahnya seringkali ide tersebut nggak muncul dan kita nggak tahu harus mencari kemana. Tenang, di modul ini kami akan tunjukkan ya gitu, inspirasi tanpa batas. Setelah Anda mempelajari ini, insya Allah puluhan, ratusan, bahkan ribuan ide materi bisa Anda dapatkan dengan mudah gitu. Ya, ini Anda masukkan. Ya, ini contoh lagi ya, ini di website. Ini contoh di proposal. Nih ya proposal kami nih. Ya, yang uji tulisan tanda tangan. Tuh, ya. Ini fitur ya, jadi kasih tahu kan kami ada ini. Langsung diceritain. Ya, manfaatnya apa, masalahnya apa. Gitu. Ya, boleh dibalik-balik boleh ya. Yang ada fitur ya, kami ada forms-nya. Udah gitu kasih tahu, ini penting loh gitu, karena manfaatnya apa, supaya nanti kuat di pengadilan. Jangan sampai masalah ya gitu. Anda udah melakukan ini, udah meriksa itu, nggak taunya di pengadilan malah dipatahkan oleh pihak lawan dengan mudah karena Anda nggak tahu caranya. Oh, langsung tuh ya. Wah, ini kayaknya perlu deh gitu teman-teman ya. Gitu ya. Nih contoh-contoh lainnya. Oh, ya. Gitu. Oke, tips tambahan ya, selain menyampaikan manfaat, usahakan tampilkan juga sisi emosionalnya. Nah, jadi misalnya jual hijab, bahannya dingin, berarti kan fitur ya. Selain membuat Anda tidak kepanasan, nah itu mulai benefit, juga semakin cantik mempesona. Nah, inilah emotion ya, untuk beberapa situasi ini termasuk psychological juga ya. Jam Rolex ya gitu misalnya tuh ya, itu membuat Anda, nah misalnya gitu, itu contohnya iPhone ya atau apa, itu emotionsnya itu disentuh juga tuh. Kemudian gunakan kata-kata Anda untuk emosi
Ya, kalau kami itu fokusnya fitur. Jadi kayak misalnya baju kami ya bahannya itu kami ya fitur. Ingat ya gitu. Sering-sering bagaimana merubah menjadi Anda. Itu kuncinya kalau mau belajar. Ya, jadi misalnya tadi ya baju nih ya baju kami eh, bahannya kain wol sehingga membuat Anda hangat. Nah, pokoknya Anda fokus aja Andanya apa, Andanya apa nih gitu. Itu salah satu cara untuk latihannya. Oke, teman-teman, ya gitu. Gimana sampai sini? Kebayang? Ya. Jadi itu adalah fokus cara menjelaskan produk yang bikin orang ingin beli, fokus pada benefitnya. Jadilah solusi dari masalah mereka. Ya. Oke, sampai sini ya silakan ya kalau menurut Anda dapat manfaat, Anda catat dulu dan tulis di chat ya. Dapat ya sebelum kita lanjut ke materi berikutnya yaitu adalah ini. dapat. Oke, ya mantap banget alhamdulillah ya gitu. Oke, kalau gitu kita lanjut ya teman-teman ya gitu. Berikutnya adalah 2 cara super efektif untuk mempengaruhi orang lain ya. Jadi ini bisa mempengaruhi konsumen, tim kerja, karyawan, pasangan, murid, anak dan lain-lain. Tuh yang mempengaruhi pasangan nih. Jadi di psikologi saya lupa dulu pelajaran apa ya. Kalau nggak salah psikologi behavior kalau nggak salah ya gitu. Kita tuh bisa mempengaruhi ya gitu orang kalau disederhanakan itu dengan 2 cara, yaitu tebak apa dan apa yang membuat orang itu bergerak, apa, ayo apa, ding 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 ding, apa yang membuat orang bergerak, duit, iya tapi itu tuh apa, apa, ayo ya, hadiah, yes ya betul ya, terus apa lagi, iya ya gitu ya betul. Jadi reward and punishment, betul banget ya. Reward and punishment, hadiah dan hukuman berarti ya, dan hukuman, betul. Jadi kalau kita itu persingkat, ya, yang membuat kita bergerak itu, yang membuat orang-orang bergerak tuh cuma 2. Kalau kata teorinya ya gitu, reward dan punishment. Reward itu adalah sesuatu yang membuat orang itu lebih nyaman, yang membuat orang itu terpenuhi keinginannya, itulah reward ya. Seperti misalnya dapat hadiah ya, dapat pujian misalnya ya, dapat uang ya, itu adalah reward gitu. Dapat bonus ya, dapat apa, itu adalah reward. Nah, reward ini tujuannya lah untuk kalau kita menggunakan reward berarti untuk mengulangi atau memperkuat perilaku positif tersebut gitu. Jadi kalau misalnya ada anak baik ya gitu ya, kita kasih tahu, oh kamu baik sekali ya gitu, makasih ya udah baik. Nah, diapresiasi, itu tuh salah satu bentuk reward. Atau misalnya ada karyawan yang bagus dikasih bonus, itu salah satu bentuk reward. Tujuannya apa? Untuk ya meningkatkan lagi terus seperti itu. Nah, yang kedua punishment. Punishment itu berarti hukuman. Ya, hukuman tujuannya untuk mengurangi atau menghilangi perilaku yang tidak diharapkan. Misal, ya gitu, ada murid yang telat, ya gitu, ya sudah punishment, dihukum, berdiri di depan, atau suruh nulis yang banyak. Ya itu tujuannya apa? Supaya dia itu nggak mau ngulangin lagi. Ada karyawan yang telat, potong gaji, nah itu adalah punishment buat dia, gitu, ya. Nah, sama ibaratnya gini, kita berdiri di sini. Ya, misalnya Anda berdiri, kemudian apa yang membuat Anda pindah misalnya ke tempat yang lain gitu ya. Kan bisa 2 tuh ya. Satu adalah Anda ngelihat, oh di situ enak, lebih adem. Ya, atau oh di situ misalnya lebih semeliwir anginnya misalnya. Atau yang kedua yang membuat Anda pindah adalah karena ada punishment. Wah, di sini mah hujan, ini mah panas banget nih. Oh, saya pindah gitu ya. Itu. Nah, cuman yang perlu Anda catat adalah orang itu beda-beda. Ada orang yang termotivasi oleh reward, ada orang yang termotivasi oleh punishment. Ada yang dua-duanya. Gitu. Nah, jadi nggak semua orang sama. Contoh misalnya gini. Karyawan si A, ya, dia misalnya termotivasinya oleh reward, oleh hadiah, ya. Maka ketika Anda masang pengumumannya, ayo yang telat dipotong gaji, itu tidak memotivasi dia. Potong gaji, iya sih sebel, aduh dipotong, gitu. Tapi nggak memotivasi dia, nggak membuat dia mau berubah. Karena si A ini tipenya adalah tipe reward. Jadi dikasih punishment nggak terlalu efektif. Anak Anda juga sama, Anda harus mempelajari. Ya. Kalau anak Anda itu dikasih punishment, ya dihukum, ayo ini nanti nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak berubah-ubah, bisa jadi anak Anda bukan tipe punishment. Gitu, ya. Ketika karyawan ini, ya gitu, dapat
pengumuman ya gitu. Untuk yang datangnya on time terus, bahkan 10 menit sebelum bell udah masuk, maka akan dapat hadiah. Ya, di akhir bulan ya, kalau 5 kali berturut-turut tanpa ada telatnya, maka dapat hadiah 300.000. Wah, langsung ya buat si A ini itu ada reward, itu menjadi sesuatu yang menggerakkan gitu. Beda sama si B. Ada orang, ya sama berarti anak Anda juga gitu ya. Nanti coba ya gitu. Oh, ternyata dikasih reward tuh dia ini. Ya sudah, bikin alur nanti ya. Bikin apa-apa gitu. Apakah misalnya seminggu sekali, 2 minggu sekali dapat hadiah ya gitu. Misalnya seperti itu. Ya. Kemudian si B. Si B ini misalnya dia bergeraknya karena punishment. Maka dikasih hadiah, dikasih dipuji dan sebagainya mungkin nggak ngaruh buat dia. Ya tetap aja telat, tetap aja nggak bagus dan sebagainya. Tapi ketika dapat hukuman, ya oke, kamu berarti potong gaji, wah buat dia hukuman gitu, langsung dia bergerak rajin. Oh berarti orang ini orang punishment. Kebayang ya gitu. Nah ada juga orang yang dua-duanya gitu. Sekarang gini, karena kita bicara kantor dulu ya, misalnya di kantor. Karena di kantor itu kita punya banyak pegawai, misal ya Anda punya banyak tim ya, atau punya banyak anak, yang Anda tidak tahu mana saja yang reward, mana saja yang punishment, maka sebaiknya aturan itu ada dua-duanya. Sama kayak prinsip diskon. Ya, untuk cowok, untuk cewek ya ada dapat diskon, ada bonus. Ini juga sama. Ada reward, ada punishment. Jadi digabungkan ya. Untuk Anda yang datang terus ya, rajin, on time ya gitu, nggak telat dan sebagainya, ada bonus. Sementara untuk Anda yang telat dan sebagainya akan ada punishment. Itu harapannya menyentuh semuanya. Kebayang ya? Jadi sekali lagi Anda ya orang tua di rumah jangan punishment saja. Ya, juga jangan bonus saja. Ya, kasih dua-duanya. Kang, nanti kalau anak dikasih reward lagi, nanti lama-lama manja. Enggak, tergantung Andanya. Andanya bisa proporsional nggak? Harus proporsional. Kalau Anda bisa proporsional, maka akan efektif. Reward, misalnya gini, jangan sampai reward, oh kalau rajin, rewardnya nanti dapat uang gede apa dan sebagainya. Wah, enggak, gitu, proporsional aja. Ya, yang membuat dia tuh kerasa oh diapresiasi. Gitu. Intinya mah kan cuma ngasih tahu bahwa kamu bagus, ini hadiah buat kamu. Ya, kamu nggak bagus, ada hukuman. Hukuman juga proporsional. Ya, jangan yang nggak ngefek gitu. Jangan yang terlalu berat banget juga nggak. Jadi yang proporsional. Nah, kalau untuk proporsional seperti apa, Anda coba-coba saja. Ya, atau Anda cari di Google atau ChatGPT ya gitu. Nah, sekarang yang mau saya bahas adalah gini. Bagaimana mengaplikasikan reward dan punishment dalam jualan ya, membuat kursus online, Anda jualan kursus online Anda, bahkan Anda mungkin ada yang jualan macam-macam ya, ada yang produk dan sebagainya. Nah, Anda bisa menyertakan kata-kata ini. Tuh ya. Untuk reward itu contoh kata-katanya lah diskon, itu reward. Seneng orang, asik ada diskon. Nah, reward ya. Bonus. Ya, misalnya ini dapat bonus buku, masukin ya. Harga coret juga itu termasuk bonus, termasuk reward ya. Beli 1 bonus 2 gratis ongkos kirim, harga spesial untuk hari ini gitu. Makanya ya, kenapa kalau Anda lihat di website saya itu selalu mencantumkan ini karena ada di antara Anda yang tertarik sama ini, nggak bisa dipungkiri. Ya gitu. Sama di marketplace ya, di Shopee, Tokopedia ada tuh ya gitu, reward apa, karena ada yang tertarik. Gitu ya. Begitu juga dengan punishment. Masukin juga. Jangan sampai enggak ya gitu. Misalnya besok harga naik. Barang tinggal 3 pieces ya gitu. Tempat terbatas, diskon berakhir hari ini. Kelas terakhir tidak dibuka lagi dan seterusnya ya gitu. Ini silahkan, tapi harus jujur ya. Maksudnya kalau 3 lagi ya sudah 3 lagi ya gitu. Kecuali kalau Anda mau ini ya berkelit kayak misalnya 3 ya yang kemarin udah habis, ini ada lagi produksi lagi. Bebas. Ini mah Anda cari saja. Ya misalnya limited ya gitu. Tulis nggak harus ditulis jumlah juga nggak apa-apa. Misalnya barang sangat terbatas ya, yuk daftar sebelum habis gitu ya gitu. Atau misalnya harga akan naik sebentar lagi. Nah sebentar itu kan ya nggak jelas ya, jadi bukan yang harga naik besok, loh kok besok masih sama. Nah nggak ya, jadi sebentar lagi kan beda-beda ya persepsi masing-masing. Ada yang sebentar lagi itu 1 hari, ada yang 2 hari gitu. Nah itu ya, jadi Anda bisa mainkan itu. Nah ini bisa Anda mainkan ya di kalimat penjualan Anda ya. Jadi harapannya adalah Anda bisa mengaplikasikan ini ya gitu. Jadi mematangkan apa-apa yang kemarin-kemarin udah Anda lakukan. Anda kan udah posting tuh ya, posting. Sekarang coba tambahkan ini
Ya, jadi halo ibu-ibu, misalnya materi kursusnya tentang apa tuh? Tentang program diet misalnya ya, atau tentang bagaimana menggambar. Kan udah tuh ya, untuk Anda yang ingin bisa menggambar, misalnya menggambar apa, sudah itu benefitnya, ya fiturnya, ya problem, benefit, fitur dan sebagainya, masukkan ini sekarang. Kalau kemarin kan belum, ya sekarang masukin. Ya, diskon untuk Anda atau misalnya spesial ya gitu, apa gitu. Kemudian punishment-nya juga, ya yuk daftar sebelum kelasnya ditutup. Nah, gitu atau apapun itu, ya. Oke, ya ini tugasnya, challenge-nya buat Anda sekarang. Oke, itu adalah cara yang efektif ya untuk mempengaruhi orang lain. Nanti kalau Anda sudah rutin, terbiasa, saya yakin ya ketika jualan ya apapun itu udah dengan sendirinya tuh terbawa ini kalau dilatih, ya gitu, kalau dilatih. Gimana, dapat ilmu di sini teman-teman? dapat ya, alhamdulillah kalau dapat ya gitu. Oke, sekarang kita lanjut lagi yang keberapa ini ya? Berapa saya lupa nih, keempat atau kelima. Nah, yaitu adalah kalau bisa gunakan bestseller ya, bestseller terutama kalau Anda jualnya ada beberapa produk gitu. Jadi kalau misalnya ada satu ya berarti nggak ada bestsellernya kan gitu. Tapi ya bisa sih, ya bisa buku ya misalnya bestseller atau apa gitu. Nah, tapi kalau ada beberapa itu bisa. Ya, atau contoh alternatifnya misalnya favorit ya gitu. Terlaris, recommended itu boleh silahkan. Nah, jadi dalam psikologi itu ada dua ilmu yang bisa diaplikasikan dengan adanya ini. Yang pertama adalah memudahkan calon pembeli Anda ya dari yang namanya paradox of choice. Paradox of choice itu gini, ketika orang itu dikasih banyak pilihan, orang itu malah jadinya bingung mau yang mana. Ya, ada tuh, itu psychological juga. Ya, makanya kalau bisa jangan terlalu banyak pilihannya. Dan manfaat kedua dengan Anda menulis ini, yaitulah mengarahkan si calon siswa Anda atau calon pembeli Anda itu ke yang secara persepsi tuh, oh berarti ini laris nih. Ya gitu. Jadi orang tuh akan mencari orang-orang yang atau tempat yang laris manis, yang bintangnya ada banyak, yang kalau di food court mah yang kok itu laris ya, jadi penasaran gitu, dibandingkan ini sepi gitu ya. Makanya suka ada bahkan supaya supaya laris tokonya, awal-awal tuh suka ada orang-orang timnya sendiri yang seolah kayak beli atau berdiri di sekitar supaya rame. Nanti kalau udah rame baru mereka duduk. Ada tuh gitu. Ini toko sepatu, ini toko baju gitu. Ya supaya karena itu ya efek psychological. Rame, orang jadi pengen ikut rame juga di situ. Nah, kemudian ada catatan lagi nih, ya suka ada pertanyaan gini, Kang, kalau misalnya saya punya berapa produk, udah gitu saya taruh bestseller ya di 2 atau 3-nya, misalnya ada 10 nih, nanti sayang dong, pembelian jadi berkurang. Enggak, mungkin orang awam mikirnya gitu, ya saya juga dulu mikirnya gitu, ya kalau cuman yang ditulis bestsellernya cuman 3 produk dari 10, sayang dong yang lain nggak laku dan sebagainya, rugi dong. Bahkan itu potensi terjual. Jawabannya enggak, teman-teman. Ya, penelitian membuktikan ya bahwa ketika kita itu pakai bestseller, maka malah meningkat pendapatannya. Ajaib. Contohnya kayak gini, misal Anda pergi ke sebuah restoran, tempat makan. Kemudian Anda ada menu seperti ini yang bahasanya unik nih, ya gitu, ya. Beef burger, cheeseburger, creamy mushroom, ya gitu. Nah, ketika Anda bingung gini, coba saya mau tanya, apa yang Anda lakukan biasanya? Ya, Anda nih, ya nih menunya. Itu naon bahasanya gitu kan. Apa yang biasanya Anda lakukan? Coba. Kalau sama seperti saya berarti jodoh nih, nyambung. Ya, biasanya nanya, ya Mas di sini bestsellernya yang mana? Ya kan gitu kan. Kenapa? Karena kita bingung. Itu paradox of choice. Ketika banyak pilihan, kita bingung. Nah, biasanya itulah kenapa akhirnya suka ada yang tulisannya kayak gini. Tuh, bestseller yang ini. Ya gitu. Atau kadang-kadang suka ditambah chef recommendation atau apa gitu. Nanti ada apa gitu. Itu tujuannya untuk mengarahkan kita. Memang orang-orang nanti mungkin akan banyaknya beli yang ini, yang lain mungkin sedikit. Enggak apa-apa. Tapi dengan itu membuat orang jadinya beli. Ya, ada penelitian yang malah kalau paradox of choice jadinya malah bingung dia, takut salah. Gitu, teman-teman. Nah, ini kepake kalau nanti teman-teman udah banyak ya, produknya udah banyak. Saya juga gitu, kursus saya udah banyak banget, ya udah berapa puluh gitu kan. Tapi saya ngasih tahu ke orang-orang, bestseller saya itu apa? 30 Days Challenge, psikologi bisnis, ya membuat kursus online misalnya. Kemudian kalau grafologi yang komprehensif, ya kalau di program grafologi gitu. Jadi orang terarah, oh mau yang ini gitu. Ya nggak apa-apa, yang lain mungkin nggak selaku ini, tapi
orang jadi jelas dan ya alhamdulillah jadi meningkat penjualannya. Sampai ke sepatu nih, Anda mau beli sepatu ya gitu, wah tiga-tiganya bagus nih, yang mana ya? Kadang-kadang bingung ya kan gitu, yang mana nih? Nah sama ya, ketika ternyata itu ada tulisannya ya gitu, ini 5 pasang terjual, 20 pasang terjual, 2 pasang terjual, biasanya orang-orang itu akan jadinya kesini. Sama seperti misalnya Anda beli di marketplace, saya juga demikian ya, mau beli barang ya gitu, apalagi barangnya rada mahal sedikit ya gitu, ya rada mahal banyak juga sama ya gitu, itu ada toko yang jualnya produknya sama, misalnya sama nih, sama-sama banget ya gitu, yang ini 0 terjual, ini 100 lebih terjual, ini 2 terjual, sama-sama nih, misalnya saya Bandung, sama-sama Bandung, ya saya akan milihnya yang ini ya gitu. Kenapa? Karena saya tahu oh ini banyak nih, itu efek psychological banget gitu. Nah kalau Anda bisa menyertakan ini bagus, kalau nggak minimal Anda tulis aja best seller ya gitu. Nggak apa-apa, meskipun misalnya nih, Kang gimana kalau saya ini baru 4 orang yang daftar kursus saya, nggak apa-apa, Anda coba bandingin sama kursus yang lainnya Anda. Kalau kursus yang lainnya Anda masih 0 atau 1, berarti ini best sellernya Anda, meskipun baru 4 orang, kan betul? Nggak bohong, ya kan gitu, best sellernya gitu teman-teman ya. Psikologi. Jadi kita bukan bohong ya, kita cuma ngakalin. Aduh. Tuh ya, Anda bisa pakai gitu tuh, best choice ya gitu, best choice ini bisa juga nih. Nah, Afif, saya belum ada penjualan sama sekali. Ya. Pakai best choice. Best choice kan nggak dikasih tahu menurut siapa. Ya bisa aja best choice menurut Anda. Gitu ya, best choice menurut Anda. Jadi kayak misalnya, wah saya punya banyak produk, menurut saya best choice-nya ini, Anda tempel di situ. Itu nggak apa-apa. Dan itu yang suka dipakai di iklan. Misal contohnya gini, 9 dari 10 wanita di Indonesia ya menggunakan ini. Itu kalau Anda baca di bawahnya ya, penelitian itu ada sampling 9 dari 10. Ya diambil dari mana? Gitu. Ya bukan berarti gitu, enggak. Ya gitu. Jadi itu bahasa persepsi, enggak bohong. Ingat ya gitu. Ini bedakan antara bohong, dusta ya sama memframing. Gitu. Ya. Gitu, teman-teman. Ini bahasanya kadang-kadang suka ada yang nggak ngerti nih, ya ada yang nggak ngerti, ada yang nyangkut ya gitu. Ya udah ya gitu. Nanti pahami aja, simak sungguh-sungguh. Nah, contoh nih Amazon, ya tuh, ya ada bestseller. Wow, ini menarik nih. Banyak banget, ya kan? Nih buku-buku terpopuler, tuh, ya Gramedia ada paling laris, tempelin kayak gini. Ya, jadi orang-orang wow, ya. Nih, ya terlaris tuh, ya kan? Dipakai nih ya, harga coret, ada diskon, ini psychological banget nih, psychological banget nih ya, favorit pizza tuh ya kan, ini ya gitu dibikin ya, ini kan campuran-campuran tuh, ada lagi ya favorit lagi, apalagi nih ya, Tokopedia nih produk populer gitu teman-teman ya gitu. Jadi mereka mengaplikasikan ini nih ya, Mina Cookies ya, ini punya tim kami juga ya, rekan kami ya, punya orang tuanya tuh, ditempel kayak gini tuh ya, ada like ya, chief ini ada ini ya, terlaris, terfavorit, rekomendasi gitu tuh ya gitu gini. Nah jadi ini psychological ya, psychological Anda coba aplikasikan gitu. Seru ya. Ini wah ya, kalau waktu dulu ya saya belajar ini tuh wah seneng banget. Oh, gitu ya Bu ya gitu. Cuman enak ya kalau sekarang kan udah langsung aplikatif. Dulu enggak, kami dikasih bukunya tebel, suruh ngerangkum, suruh presentasi di depan. Oh ini apa? Wah. Biasa ya, mahasiswa dapat tugas gitu. Oke, seru ya dapat ini ya materi ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Yaitu adalah efek timbal balik, reciprocity effect dalam penjualan. Nah, ya. Jadi reciprocity effect itu ini menarik banget nih ya, dan ini sering banget dilakukan oleh penjual sana, dampaknya positif ya. Jadi bahkan kayak sekelas Google ngasih kita tuh ya Gmail gratis, apa gratis, itu salah satu contohnya adalah memanfaatkan reciprocity effect. Dampaknya apa? Apakah mereka miskin? Enggak, malah semakin kaya dengan strategi yang betul ya. Atau cara sederhana aja kayak gini, coba Anda bayangkan. Jadi manusia itu kan punya fitrah, ya punya naluri fitrah normalnya. Ya kalau kita baik-baik saja, fitrahnya itu akan merespon sesuatu yang positif dengan positif lagi normalnya.
Ya, contoh, coba Anda bayangkan ya gitu. Tiba-tiba ada orang yang senyum pada Anda. Ini normalnya, fitrah normalnya ya. Senyum gitu. Biasanya kita itu naruli fitrahnya akan menjawab dengan senyum juga. Gitu. Ya, halo gitu. Selamat pagi fitrahnya. Ya. Beda ya kalau misalnya suka ada yang situasi tertentu yang ini kok senyum-senyum, wah ini curiga, ada ya. Tapi kita kembali fitrahnya. Ya, fitrahnya kita itu akan merespon dengan positif lagi. Atau fitrahnya gini. Ketika kita dikasih sesuatu sama temen, ya, sama orang tua, sama bos, ya, sama siapapun itu, fitrahnya kita akan happy. Betul nggak? Betul ya? Akan happy, akan bahagia, dan bisa jadi kita ingin memberi kembali ke dia. Contoh, misalnya sepupu Anda tiba-tiba datang ke Anda bawain kue. Ini ada kue nih, ya hadiah apa dan sebagainya. Kita seneng, dan normalnya kita itu kepikiran, wah ini baik nih, pengen kasih sesuatu. Ya apa? Ya gitu. Itu normalnya. Dan itu namanya adalah reciprocity effect secara psychological. Nah, untuk yang ini ada penelitian menarik ya, menarik banget dan ini keren banget, yaitu adalah di sebuah kafe ini tahun 78 ya. Nama penelitiannya tuh apa gitu ya. Jadi temanya lah meneliti tentang senyuman apa namanya kalau ini tuh waiters ya, atau apa tuh yang nganterin ya gitu, waiters, anggap aja waiters ya gitu, pramuniaga ya. Dampak ketika dia senyum sama tidak senyum, ini bagus ya, ini simak nih. Jadi di penelitian pertama dia minta pramuniaganya ini itu jangan senyum. Jadi waktu ngasih menu udah nanti waktu pas udah itu ya, misalnya udah nulis dipanggil gitu, kemudian kalau ada yang nanya itu ngejelasin tanpa senyum ya. Oke, gini. Tapi bukan jutek. Nggak senyum aja, biasa. Nah, kayak gitu. Jadi bukan jutek, bukan yang cemberut, nggak, ya biasa. Sudah, ya. Udah gitu udah ya diteliti gitu. Jumlah penjualannya berapa, ya pendapatannya apa dan sebagainya, orang-orang gimana. Udah gitu ketika orang itu keluar ngasih bintangnya gimana apa dan sebagainya dicatat. Kemudian oke, ya. Di momen berikutnya saya lupa berapa lama, apakah seminggu atau berapa gitu. Diubah. Sekarang waitersnya senyum, ya, cuman senyum, nggak ada tambahan lain, nggak ada yang misalnya, oh mau beli apa ini apa, nggak, cuman ngerubah senyumnya aja, jadi semuanya sama, nggak memberi suggest, nggak memberi apa, nggak yang, yang ini juga, yang ini nggak, cuman ngerubah senyum aja, senyum gitu, ya ketika dipanggil senyum, ya gitu, menjelaskannya semuanya sama, ya. Ternyata setelah di momen tersebut dampaknya itu ada 3. Ya, keuntungan senyum itu. Yang pertama adalah tips mbak-mbak ini meningkat. Jadi maksudnya kan kalau di luar suka gitu ya, suka ngasih tips gitu. Ternyata jumlahnya meningkat, orang yang ngasih koin, yang ngasih dolar dan sebagainya. Yang kedua, ordernya meningkat. Jadi untung untuk perusahaannya, untuk si restorannya. Ya, jumlah ordernya meningkat. Yang ketiga, waktu si konsumennya ini dia keluar, ya, kemudian diminta untuk nulis kayak testimoni, ngasih bintang gitu ya, ternyata tinggi dibandingkan sebelumnya. Saya nggak tahu berapa ya, cuman pokoknya lebih tinggi katanya gitu hasilnya gitu. Jadi wow, cuman ngasih senyum aja dampaknya bisa 3. Nah, senyum itulah reciprocity effect, baik, sesuatu yang membuat orang itu senang, altruism ya gitu, senang gitu. Makanya senyum adalah sedekah, itu betul. Dan buat kita juga jadinya kalau sedekah kan buat kitanya juga jadi wow gitu. Itu di sini terjawab. Nah, itu contohnya. Jadi ketika orang dan gini. Ini kan berarti dia duluan yang senyum. Ya, dalam kasus ini ya dia ini sama ramah. Ketika kita memberi sesuatu, fitrahnya orang akan memberi lagi. Gitu. Dan itulah kenapa kalau kita ke supermarket dan sebagainya ya, suka ada yang menawarkan ini mau susu cobain, ya ini ada produk cobain sambil senyum dan sebagainya. Memang di satu sisi untuk promotion, di sisi lain adalah orang yang udah coba kadang-kadang tuh kan dapat sesuatu, kadang-kadang ingin ya gitu. Ya akhirnya udah ada yang nggak enakan, ada yang oh ya udah saya beli ya gitu meskipun sedikit, karena kena efek altruismnya. Jadi manfaatnya banyak. Kasih coba trial ya, kemudian itu gitu ya. Nah, makanya kalau ada yang ngontak Anda, kasih smile ya gitu, kasih apa, itu juga altruism gitu ya. Makanya nanti insya Allah di pertemuan berikutnya saya akan bahas tentang lead magnet ya, gratis gitu. Itu salah satunya dari prinsip ini ya, prinsip ini nanti akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya. Nih ya, Google Ads ya, kalau kita mau beriklan itu dia kasih kita 450.000 untuk ngiklan. Baik banget nih, kita dikasih duit ya gitu.
Ya, di satu sisi manfaatnya apa untuk marketingnya dia supaya kita nyobain, tapi di sisi lain altruismnya dapat, ya, reciprocity-nya dapat gitu. Gmail gratis, ini rata-rata gratis, tapi mereka dapat ini banyak. Nah, di saya pun melakukan itu. Ya, jadi ada ebook gratis, materi gratis. Tujuannya apa? Banyak. Memang di satu sisi kalau kita fokusnya mau, oh nanti penjualannya kecil, penjualannya apa? Iya, ya yang gratisan, orang gratis biasanya nyari yang gratis juga, nggak apa-apa. Tapi secara altruism, secara reciprocity effect, dapat. Ketika nanti suatu saat saya ada apa, rata-rata tuh pada mau bantuin. Ya gitu, ini ada komen, mereka baik. Ketika ada masalah atau apa, mereka membela. Ketika ada produk, biasanya mereka suka mau juga. Gitu, teman-teman. Ya gitu. Jadi, tidak semua dinilai oleh uang. Ya, tidak semua dinilai oleh, oh nanti beli nggak, nanti enggak. Ya gitu, tapi ada banyak di luar dari itu. Insya Allah nanti dibahas di pertemuan berikutnya. Nih, psikologi bisnis ya dan sebagainya, grafologi Indonesia, saya hampir semuanya ada produk-produk gratisnya. Ya, grafonomi.id garis-miring gratis ada semua. Gitu. Nah, itulah reciprocity effect ya. Jadi Anda coba pikirkan ya apa yang bisa Anda berikan ke calon siswanya Anda, ke calon customer-nya Anda. Meskipun mereka belum menjadi customer Anda. Apakah Anda mau coba ngasih PDF gratis? Yang mau PDF silahkan ya. Nanti insya Allah di pertemuan berikutnya saya akan bahas ya tentang bagaimana membuat lead magnet gratis-gratisan. Atau apakah Anda mau tester kue gratis, ebook gratis, atau minimal senyuman tulus Anda pada mereka, atau kata-kata yang ngedoain. Ya semoga untuk teman-teman yang tertarik kursus ini tapi belum berkesempatan, saya doakan semoga rezekinya lancar ya sehingga bisa ngikutin dengan baik. Semoga waktunya memadai, apa itu doain. Itu juga itu reciprocity effect. Gitu ya. Oke. Ini ya jadi adalah efek timbal balik ya atau reciprocity effect dalam penjualan. Kebayang teman-teman? Kebayang ya? Waduh, ini ternyata udah banyak juga nih materinya. Niatnya ini 1 jamnya cukup nih, udah lebih nih ya. Oke, kita masuk ya, ini yang terakhir yaitu adalah super penting. Kenapa kamu wajib pakai tanda panah seperti ini ya. Ini padahal tadi berarti 5 ya, ini 6. 5 aja saya yakin Anda tuh udah dapat banyak banget insight. Ya gitu. Apalagi kalau Anda ikut psikologi bisnisnya. Ya, itu. Ya itu wah, insya Allah lah kepake banget ya. Ini ya. Super penting kenapa kamu pakai seperti ini ya. Jadi ada penelitian ya, penelitian. Nah, itu seperti ini. Jadi ini ketutup saya. Sebentar saya hapus dulu. Oke. Nah, ya. Nih Anda lihat ini ada A/B test namanya ya. Yang A itu nggak ada panahnya. Yang B itu ada panahnya ya. Kelihatan ya ini ya. Nih ya, ada panahnya. Kelihatan ya? Oke, saya munculkan lagi. Oke, ya. Nah, ternyata itulah seperti ini. Ini no arrows, yang ini arrows ya. Dengan panah kecil saja, ternyata ada peningkatan ya pada white button. White button itu berarti yang ini ya. Jumlah kliknya meningkat 4%, 4,9 4, berapa nih? Ya kurang lebih 4% ya. 3% ya, 3% sekian. Yang shop button berarti yang atas ini itu ada peningkatan 0,9% ya. Nah, kalau Anda itu tahu di dunia traffic ya, dunia website itu kenaikan 1-2% aja itu tinggi banget. Ya bisa berdampaknya oke banget gitu. Karena kan yang datang ke website itu bisa jadi berapa ratus orang, berapa ribu orang ya gitu. Ketika dari berapa persen naik dan potensi convertnya otomatis bisa meningkat juga. Cuman sekedar menambahkan panah. Ya. Contoh lagi. Nih ya, ini dari Monetate ya. Tuh. Jadi sebelumnya nggak pakai merah ini panah, ya gitu. Nah, ketika dipakai panah gini, ternyata konversinya meningkat tajam hingga 68,3%. Ya, dengan menambah gini. Jadi panah ngaruh, warna juga ngaruh. Ya, merah itu ngaruh. Ya. Kemudian ini ada lagi ya dari Contentverve ya, unbounce.com. Nah ini ya jadi yang satu tanpa panah, yang satu dengan panah. Ternyata ya ini menurun. Ya, jadi ketika pakai panah itu berapa, ketika panahnya dihapus itu dia menurun 12,29%, sayang banget. Ya, nah oleh karena itu ya sepele kelihatannya, tapi ternyata itu berdampak. Makanya Anda sertakan panah. Nih, klik di sini kasih panah. Yang mau daftar di sini ini panah. Atau gini juga ini termasuk nih ya panah kayak gini. Nih, daftar gratis kasih panah ya. Learn now ya, book now kasih panah. Atau tanda kayak mouse gini juga bisa. Ya gitu. Daftar kasih panah gitu.
ya. Makanya kalau Anda perhatikan postingan-postingan saya, ya sering banget ya, kalau saya nggak lupa ya, biasanya sih nggak lupa. Tapi selalu ada panah atau diganti sama jari itu juga bisa, ya. Nih, ya silakan download di sini ya, kasih kayak gini. Nih, cek join di sini, kasih kayak gini. Ya. Nih, ya ini kasih panah. Kasih kayak gini, ya. Tuh. Nih, ada panah kayak gini, ya, tuh panah kayak gini, panah kayak gini, ya, panah nih, ya gitu. Itu, ya di YouTube, kalau Anda punya YouTube, kasih panah, panah, panah. Memang kata penelitian gitu, dan memang, ya gitu, ada peningkatan. Nih, kasih panah, 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 panah. Daftar di sini, kasih panah. Membantu mengarahkan orang, gitu. Oke, teman-teman, ya sampai sini dulu materinya. Banyak banget ya. Dan itu baru secuil. Ya, baru 6 ya, ini ada banyak banget ya. Wah, ini banyak banget tuh ya, banyak ya. Yang saran saya sih itu anda pelajari saja ya, Anda pelajari ya, ini oke banget tuh ya, banyak banget. Anda nanti bisa pilih ya, disesuaikan sama produk-produknya Anda gitu. Nah, tuh ya, kalau mau lebih lagi, kami udah siapkan untuk Anda lebih dari 100, ya, kalau nggak salah 120, kalau nggak salah ya, 125-an, ya. Itu ada di psikologibisnis, ya, .com. Ini kurang lebih gambarannya seperti ini, ya. Nih, ya, udah siapkan lengkap banget tuh ya. Jadi, kalau penjualan Anda berkurang, ya, menurun, pendapatan menurun, pada berbagai usaha udah Anda lakukan, ya. Tuh, penjualan berkurang padahal harga udah dimurahin banget, untungnya padahal udah tipis ya, pendaftar kelas trainingnya berkurang ya, dan sebagai pusing gimana cara ininya. Bisa jadi bukan produknya yang nggak bagus, produknya bisa jadi udah bagus. Bisa jadi bukan karena harganya mahal, bukan karena peminatnya sepi, bisa jadi banyak peminatnya di sana ya. Tapi ya bisa jadi karena Anda belum menyentuh aspek psikologikalnya gitu, sehingga mereka tidak membeli produk Anda, mereka tidak tertarik jasa Anda, mereka tidak mendaftar produk Anda gitu kan, sayang banget. Ya kan gitu. Tapi tenang ya, karena di sini adalah solusinya ya. Anda pelajari ini tips dan trik psikologi bisnis. Anda nggak harus kayak saya, harus kuliah dulu psikologi bertahun-tahun. Nggak, udah disiapkan ya. Nih ya, ada banyak banget materinya, dibagi 4 modul: psikologi penjualan, ya, harga, ya, website, brosur, visual, ya gitu. Tuh udah disiapin ya. Wah, ini best seller banget. Sayang ya kalau Anda nggak mempelajari ini, sayang. Minimal sekali seumur hidup pelajari ini ya gitu. Tuh ya, karena ilmunya berdampak kemana-mana. Jualan jasa, jualan apa ya. Tuh bikin brosur, website itu juga diajarin. Bahkan website ya, kita lihat nih. Ini ada warna, ada macam-macam. Di website tuh ada juga yang kayak apa, button ya. Nih button ya. Tombol itu tuh ada panduannya ya, jaraknya harus seperti apa ya, kenapa harus berulang, kenapa harus apa, itu ada ya, itu diajarin. Nah ini ya, kalau mau silahkan. Ada 4 modul. Nah ya, kalau yang penjualan aja 1,9, yang penjualan dan harga 3,4, nah ini VIP lagi spesial ya gitu. Ini yang semuanya dapat penjualan modul 1, modul 2, modul 3, modul 4 itu 749.000 ya, silakan ya. Nah, ini diskonnya harusnya udah habis nih, harusnya udah naik lagi harganya nih. Oke ya, kalau mau silahkan saja ya, insya Allah ini bermanfaat ya untuk jangka panjang. Oke, kembali ke materi ya. Jadi tugas kali ini yaitu Anda coba aplikasikan tips dan trik psikologi bisnis yang barusan diajarkan ke penawaran Anda ya. Bikin lagi kata-katanya ya, nggak apa-apa yang udah Anda bikin di landing page-nya Anda edit ya, Anda tambahin di situ. Di bahasa marketingnya Anda edit lagi ya. Kemudian posting di WhatsApp ya, statusnya di Instagram ya, di apa namanya, di ya media sosial Anda itu, atau di grup-grup Facebook yang kemarin-kemarin itu Anda aplikasikan dengan menggunakan ini. Sekarang mock-up-nya kasih ada tanda panahnya ya, kasih katanya apa, benefitnya di deskripsinya gitu, Anda masukkan. Oke, sampai sini ya, semoga bermanfaat banget ya. Insya Allah saya yakin kalau Anda nyimak sih pasti bermanfaat ya. Selamat mengerjakan tugasnya ya, semoga bisa memberi dampak positif ke penjualan Anda, kursusnya semakin laris manis. Dan kami pamit ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Halo teman-teman semua.
ketemu lagi di One More Things. Kali ini spesial banget seperti biasa ya. Yaitulah membahas tentang psikologi bisnis ya. Ini dia. Nah, ya. Ini sekali lagi karena memang materi ini menurut saya itu penting banget dan sudah banyak yang mengaplikasikan ini ya, dan saya sangat 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 merekomendasikan Anda juga itu melakukan ini. Nah, spesial untuk Anda yang sudah standby sampai di ujung ya, maka ini adalah kesempatan sangat langka buat Anda, yaitu bisa mendapatkan ini dengan promo ya, hemat 300.000 sehingga menjadi 449.000 saja. Caranya gampang sekali, tinggal Anda klik link yang dikirim di chat ya. Ini hanya berlaku untuk Anda yang ikut webinar saja, jadi jangan sampai ketinggalan ya, dan ini sebentar lagi akan berakhir. Nah, sebelum berakhir silahkan Anda manfaatkan promonya. Pelajari sekali, insya Allah ini bisa bermanfaat seumur hidup ya, untuk jasa, untuk bisnis, untuk apapun itu. Oke, semoga bermanfaat, sukses selalu, dan sampai jumpa. Bye-bye.